السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith sampai pada ucapan musannif rahimahullah, wa ya'taqidu wa yashhadu ashabul hadith anna awaqibal ibad mubhamah. Bahwa ashabul hadith, para ulama ashabul hadith mempersaksikan dan meyakini bahwa akibat terakhir para hamba-hamba itu tidak diketahui. Apakah akan berakhir dengan husnul khatimah atau akan berakhir dengan su'ul khatimah. Sudah dibahas pada kajian yang lalu bahwa dengan keyakinan ini mereka ahlu sunnah wal jamaah, para ulama ashabul hadis menyatakan tidak boleh memastikan, karena tidak tahu akhir dari keadaan seorang hamba, maka tidak boleh dipastikan fulan penduduk surga atau fulan penduduk neraka. Ini bagi orang yang masih hidup tidak boleh dipastikan. Walaupun sekarang terlihat kafir, menentang tauhid, menentang sunnah, jangan menyatakan bahwa dia penduduk neraka. Mengapa? Karena awaqibul ibad mubhamah. Karena akibat terakhir atau apa akhir hidupnya nanti tidak diketahui. Barangkali dia kemudian masuk Islam, dia bertaubat, berpindah, berpegang dengan tauhid dan sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tidak tahu. Demikian pula tidak boleh memastikan seseorang bahwa dia penduduk surga. Walaupun terlihat sekarang dia saleh, mukmin, taqi, tidak boleh dikatakan dia ahli surga. Mengapa? Karena dia masih hidup. Wa awaqibul ibad mubhamah. Dan keadaan para hamba akhirnya nanti tidak diketahui. Belum tentu akhirnya tetap dalam keadaan saleh. Bisa jadi na'udzubillah min dzalik dia berakhir dengan su'ul khatimah.
Sehingga berkait dua permasalahan. Permasalahan pertama, keyakinan ahli sunnah bahwa akhir dari kehidupan seorang hamba atau akhir dari keadaan seorang hamba tidak diketahui, tidak bisa dipastikan, karena itu adalah hal yang ghaib. Tidak ada seorang manusia pun yang tahu, wala jin, tidak ada yang tahu. Tidak pula dukun-dukun, tidak pula para tukang-tukang ramal, semuanya nggak tahu apa yang akan terjadi esok dan apa yang akan terjadi nanti di akhir hidupnya. Wallahu ta'ala a'lam. Hanya Allah lah yang mengetahui. Itu yang pertama. Yang kedua, maka ahlu sunnah wal jamaah menyatakan asyhadatu bid'atun. Persaksian dengan surga dan neraka bagi orang yang masih hidup adalah kebid'ahan. Perkara baru. Perkara yang tidak diajarkan. Memastikan fulan ahlun nar, fulan ahlul jannah. Memastikan si fulan penduduk surga atau si alan penduduk neraka. Tidak boleh. Itu bid'ah. Karena berkait dengan yang pertama tadi, bahwa keadaan manusia di akhir hidupnya belum diketahui. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala murka, marah kepada orang yang yata'alla 'ala Allah. Murka kepada orang yang sok tahu, kemudian mendahului Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ini masih hidup, hatinya masih berbolak-balik, masih bisa berubah-ubah, sudah dipastikan kamu gak akan masuk surga, kamu pasti masuk neraka. Ini namanya yata'alla 'ala Allah. Kurang ajar kepada Allah, merasa lebih tahu dari Allah, mendahului Allah subhanahu wa ta'ala. Allah belum memutuskan keputusannya, dan Allah belum memberitahu kepada kalian bagaimana keadaan orang ini, kau sudah sok tahu bahwa dia pasti akan masuk neraka. Sebagaimana yang dikisahkan tentang dua orang yang bersaudara dari kalangan Bani Israel, dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa yang satu ahli ibadah, yang satu bermaksiat. Yang ahli ibadah ini selalu mengingatkan yang bermaksiat, wahai saudaraku, berhenti, aksir, berhentilah dari maksiat, taubatlah pada Allah SWT. Kemudian bertemu kembali di lain waktu, masih bermaksiat, diingatkan kembali oleh yang ahli ibadah. Sampai yang ketiga kalinya, ketika didapati saudaranya bermaksiat kembali, maka dia berkata, sungguh demi Allah, engkau enggak akan diampuni, engkau pasti masuk neraka. Maka dengan ucapan ini Allah Subhanahu wa taala murka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, man dalladzi yata'alla alayya, siapa yang berani mendahului aku, mengatakan aku enggak akan mengampuni. Siapa yang mendahului aku, yang sok tahu menyatakan bahwa orang itu enggak akan diampuni. Inni ghafartu li fulan, aku sungguh telah mengampuni dia, dan aku gugurkan amal-amalmu kepada yang ahli ibadah tadi, yang sok tahu tadi, yang menyatakan engkau enggak akan diampuni oleh Allah, engkau enggak akan dimaafkan oleh Allah, engkau pasti akan masuk neraka. Maka Allah murka kepadanya. Yang ahli ibadah ini Allah katakan aku gugurkan amalanmu, sedangkan yang tadi Allah katakan, siapa yang bilang aku tidak mengampuni, aku ampuni dia. Ini khonidina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Hati-hati. Jangan sok tahu, jangan engkau merasa lebih tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan memastikan si fulan penduduk neraka, si fulan penduduk surga, atau menyatakan si fulan gak akan diampuni oleh Allah. Hati-hati. Hati-hati. Engkau tidak tahu akibat akhir dari manusia. Kita semua nggak ada yang tahu bagaimana keadaan mereka nanti ketika matinya. A'alal khair atau 'alal syarr. Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Maka dilanjutkan dalam syarahnya oleh Syekh Rabi' hafizahullah. Kata beliau, bisa jadi orang yang baik tiba-tiba di akhirnya berubah menjadi jelek. Bisa jadi orang yang jelek di akhirnya bertaubat dan kemudian meninggal dalam keadaan khair.
Walidzalika wallahu a'lam asbabun khafiyatun 'inda hadzal 'asi tu'ahhiluhu li an yuhsina Allah lahul khatimah wa yumituhu 'alal haqqi wal Islam. Ada yang pernah bertanya, bagaimana Ustaz? Bukankah dia soleh, beriman, beribadah? Kok kemudian akhirnya ditakdirkan dia su'ul khatimah? Kan kasihan. Tadinya soleh, kenapa tidak diberikan kebaikan? Kata Syekh Rabi' hafizahullah dan juga para ulama, bahwa Allah lebih tahu dari kalian. Wallah a'lamu. Allah lebih tahu apa yang ada di balik hati mereka, di dalam dada-dada mereka, dan Allah lebih tahu hakikat orang tersebut. Adapun kalian, adapun kita melihat dohirnya saja. Masya Allah saleh. Dohirnya kita tahu. Berangkat ke masjid rajin, berangkat ngaji rajin, menghafal bagus, Masya Allah. Itu yang kita tahu. Hatinya Allah yang tahu. Maka kata beliau, kata Syekh dan para ulama juga menyatakan hal yang sama, bahwa Allah tahu ada sebab-sebab yang memang pantas orang itu ditakdirkan su'ul khatimah, yang kita tidak tahu. Demikian pula sebaliknya, orang yang ahli maksiat kok tiba-tiba di akhirnya mendapatkan kebaikan. Bahkan ada yang belum sempat sholat 2 rakaat pun, belum pernah sujud, tapi dikatakan oleh Nabi SAW fil jannah. Kenapa? Jihad fisabilillah. Datang kepada Rasulullah SAW ketika perang. Aku akan ikut perang bersama kalian. Kata Nabi, aku tidak akan meminta bantuan kepada musyrikin. Kalau engkau mau masuk Islam, boleh. Tapi aku masuk Islam. Tanpa jihad. Membela. Kemudian meninggal, terbunuh syahid. Apa sebabnya kok Allah berikan pada orang ini husnul khatimah? Kalian dan kita tidak tahu. Adapun Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Hatinya yang baik, yang mungkin dia banyak membantu orang, yang mungkin dia banyak berbuat adab-adab yang baik, akhlak yang baik. Wallahu taala alam. Yang Allah menilai bahwa orang ini pantas diberikan hidayah di akhir hidupnya. Maka barakallahu fikum. Kembali kepada ucapan Syekh, walidzalika wallahu a'lam asbabun khafiyah. Bahwasanya untuk hal tersebut, kenapa yang ini ditakdirkan husnul khatimah, kenapa yang itu ditakdirkan su'ul khatimah, itu ada sebab, ada sebab-sebab yang khafiyah, yang tersamar oleh manusia. Orang yang asi, ada sebab-sebab tertentu ahli maksiat ini yang tu'ahhiluhu, yang menjadikan dia pantas li an yuhsinallah lahul khatimah, yang menjadikan dia pantas untuk Allah berikan padanya husnul khatimah. Wa yumituhu 'alal haqqi wal Islam, dan Allah matikan dia di atas kebenaran dan di atas Islam. Wa qad yakun hadzal ladzi yata'abbad mura'in. Demikian pula sebaliknya. Bahwa orang yang ahli ibadah tadi, kenapa Allah katakan aku gugurkan amalanmu? Bisa jadi ada sebab-sebab lain. Kok tiba-tiba di akhir hidupnya kok jelek? Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang ini yusirru ala dhanbin la ya'rifuhu ahad. Bisa jadi dia terus-menerus dalam dosa yang tersembunyi, yang tidak ada seorang pun yang tahu. Di depan manusia soleh, bersih, Masya Allah, orang yang paling baik. Ternyata di balik itu dia selalu berbuat dosa yang tersembunyi, yang hanya Allah yang tahu. Akhirnya yu'aqibuhullah fayamutu ala su'il khatimah. Akhirnya Allah balas dia dengan su'ul khatimah. Akhirnya mendapatkan khatimah yang jelek. Fa nas'alullah al-afiyah
maka kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala maafnya, meminta ampunannya, meminta rahmatnya, agar Allah Subhanahu wa taala jangan memberikan kepada kita su'ul khatimah. Fahadihi hiya tariqatu ahli sunnati wal jamaah. Inilah cara dan pemahaman ahli sunnah wal jamaah, yaitu meyakini bahwa keadaan seseorang tidak diketahui, dan meyakini pula bahwa bisa jadi ada orang yang beribadah di akhirnya ditakdirkan su'ul khatimah, dan mungkin saja terjadi sebaliknya, orang yang bermaksiat di akhir hidupnya malah dia mendapatkan husnul khatimah li asbabin, karena sebab-sebab yang Allah tahu, karena sebab-sebab yang Allah tahu kita tidak tahu. Sehingga jangan menyatakan ucapan-ucapan yang tidak pantas. Jangan mengatakan, kenapa kok tidak adil orang yang beribadah dengan sekian lamanya kok tiba-tiba mendapatkan kejelekan. Orang yang bermaksiat sekian lamanya kok tiba-tiba dapat kebaikan. Hati-hati. Jangan sembarangan kita berbicara. Kita berbicara tentang Allah yang maha adil, yang maha hikmah. Kita berbicara tentang Allah yang baru rahim, yang maha baik, maha penyayang. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak zalim. Wa ma ana bidhallamin lil abid, kata Allah. Aku enggak akan mendolimi hamba-hambaku, kata Allah. Berarti kalaupun Allah takdirkan orang yang soleh tadi tiba-tiba di akhirnya su'ul khatimah, ada sebab-sebab yang kamu tidak tahu. Ada sebab-sebab yang kita tidak tahu. Mungkin kata beliau riya. Mungkin ternyata dia memiliki hati yang sombong, ujub, bangga diri. Saya paling soleh, saya paling hebat dan seterusnya. Atau hal-hal lain. Kemaksiatan yang tersembunyi di rumahnya, di kamarnya. Yang kalian semua tidak tahu. Na'udzubillah min dzalik. Ada tokoh sufi yang ahli ibadah, yang mengagumkan seluruh negeri. Ternyata na'udzubillah diketahui bahwa dia tidak suka dengan perempuan. Dia selalu homo dengan pasangan homonya. Mereka melihat betapa solehnya, tidak tertarik sama sekali dengan perempuan. Ternyata dia memang na'udzubillah homo. Siapa yang tahu? Illa pasangannya yang tahu. Enggak ada yang tahu kecuali orang-orang dekatnya, yang kalau mau berbicara nggak berani. La ilaha illallah. Padahal orang sufi dikenal oleh mereka, oleh masyarakat ahli ibadah. Apa itu tidak mungkin? Dan itu terjadi. Bahkan tokohnya di Mesir, yang kuburannya sampai dipuja-puja oleh sekian banyak manusia, dibesarkan kuburannya, disembah, kuburan Al-Badawi. Disebutkan riwayatnya bahwa dia na'udzubillah senangnya dengan sesama jenis dan suka na'udzubillah min dzalik mengerjain binatang. Ini khonibina azakumullah. Orang-orang yang sebagian yang lain tidak mengerti, dikira orang yang paling saleh, paling mukmin. Wallahu taala alam, Allah yang akan menghisabnya. Muslim yang saya hormati, kembali kepada kitab. Walidzalika yaqulun. Oleh karena itu para ulama berkata, inna mu'minuna insyaallah, bahwa kami beriman insyaallah. Oleh karena itu mereka berkata, orang-orang saleh, para orang-orang yang berilmu, ulama menyatakan kami beriman insyaallah, pakai insyaallah. Mengapa? Karena khawatir jangan-jangan aku nanti di akhirnya bukan mukmin. Ana mu'minun insyaallah. Ay mu'min minal mu'minina alladhina yukhtamu lahum bi khairin insyaallah. Maksudnya istitsna dengan kata insyaallah adalah mudah-mudahan aku ini orang mukmin sampai akhirnya insyaallah. Ini ada permasalahan tersendiri tentang al-istitsna.
Al-istitsna maknanya pengecualian dengan kalimat insyaallah. Sebagian orang menganggap bahwa kalimat insyaallah itu keraguan. Apakah kamu beriman? Ya, insyaallah saya beriman. Saya beriman insyaallah. Kamu kok ragu? Karena kalau mengira kalau itu keraguan. Yang tegas mengatakan saya mukmin, saya beriman. Kalau nggak tegas berarti kamu ragu. Dan ragu itu berarti kamu tidak diterima imannya dan seterusnya. Para ulama yang menyatakan dengan al-istitsna dengan kalimat insyaallah bukan masalah keraguan. Ada dua sebab mereka menyatakan insyaallah. Madhab yang pertama menyatakan insyaallah karena dia tidak yakin apakah nanti di akhirnya sampai matinya dia mukmin. Maka dia berkata ana mukminun insyaallah, saya mukmin insyaallah. Artinya saya beriman insyaallah. Mudah-mudahan aku mukmin sampai akhirnya insyaallah. Yang kedua, dan ini lebih banyak dari para ulama ahlu sunnah mengucapkan insyaallah adalah dengan makna yang kedua, bahwa ana mukminun insyaallah. Saya beriman insyaallah. Karena iman memiliki konsekuensi-konsekuensi yang sangat banyak. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Kata Allah, yang namanya mukmin adalah yang kalau diingatkan dengan nama Allah bergetar hatinya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Dan kepada Allah bertawakal. Yang mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Berapa itu syarat-syaratnya? Maka kalau ada orang yang berkata ana mukmin, baik, kamu mukmin? Apakah kalau disebut nama Allah bergetar hatinya? Ada yang iya, ada yang tidak. Iya kan? Apakah engkau bertawakal pada Allah? Ya ada yang iya, ada yang kurang, ada yang sangat, ada yang sekian persen tawakalnya. Bagaimana zakatnya? Bagaimana infaknya? Juga berbeda-beda keadaannya. Bagaimana salatnya? Oh saya salat. Baik, apakah sempurna? Dengan surut-surutnya, bisyurutiha, biwajibatiha, belum tentu juga sempurna. Berarti mukmin atau bukan mukmin? Ana mukminun insyaallah. Mudah-mudahan aku orang yang bisa beriman dengan semua syarat-syaratnya tadi. Itu yang banyak para ulama mengucapkan insyaallah dengan makna yang kedua. Artinya barakallahu fikum sebagaimana dikatakan oleh Syekh di sini hafizahullah tentang masalah istitsna. Wa hadhihi al-mas'alah nabbaha alaihi Syekhul Islam. Masalah ini diingatkan, disinggung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa juz ke-7. Dalam beberapa halaman di dalamnya dibahas dalam halaman 429 dan juga dibahas dalam halaman 439 dan juga halaman 446 dan juga di halaman 666 dan 681. Disinggung oleh beliau tentang masalah istitsna. Boleh atau tidak boleh? Harus atau tidak harus? Qala ma huwa mansya' qauli ahli sunnah. Apa ucapan sebagian ahli sunnah yang berkata ana mu'minun insyaallah. Aku beriman insyaallah. Apa sebabnya? Hal huwa bin nadhar ila al-aqibah wal ma'al? Apakah dilihat dari sisi akibahnya nanti, di akhir hidupnya nanti? Yani madza yamutul insan? Apakah dilihat dari keadaan apakah matinya dia di atas iman atau tidak sehingga harus pakai insyaallah? Au fil hadir, atau berbicara tentang sekarang saya beriman insyaallah. Bima'na anni mawafaitul iman haqqahu,
Bimakna aku belum menyempurnakan keimanan secara semestinya. Beberapa orang sufi seperti Al-Bustami dan Abu Yazid Al-Bustami menyatakan kalau engkau ditanya apakah engkau beriman, diam. Jangan jawab. Kalau engkau menjawab saya tidak beriman, engkau kafir. Kalau engkau menjawab saya beriman, maka engkau berdusta. Lihat ucapan orang ini atau ucapan beberapa tokoh sufi. Kalau ditanya engkau beriman atau tidak, diam, jangan jawab. Karena kalau engkau mengatakan saya beriman, engkau berdusta. Apakah engkau sudah idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana? Apakah engkau sudah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum? Apakah engkau sudah ala rabbihim yatawakkalun? Apakah engkau sudah di ayat lain masih banyak lagi? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Apakah sudah kalian salatnya khusyuk? Apakah sudah kalian meninggalkan perbuatan sia-sia? Tidak pernah main game, enggak pernah main sia-sia, enggak pernah buang-buang waktu. Berarti engkau bukan mukminun. Kalau engkau mengatakan mukmin, berarti engkau berdusta. Tapi kalau engkau mengatakan tidak beriman, kafir. Diam, jangan jawab. Dari satu sisi ada benarnya, tapi dari sisi lain salah. Kenapa salah? Karena yang namanya iman yazidu wa yanqus. Yang namanya iman qaulun wa amalun wa i'tiqad. Apakah kamu punya keyakinan? Punya. Apakah kamu punya amalan? Punya. Berarti punya iman. Iya kan? Berarti punya iman. Kamu beramal atau tidak beramal? Beramal. Kamu berikrar atau tidak berikrar? Berikrar. Kamu punya keyakinan? Saya yakin. Khalas. Berarti kamu mukmin. Tapi saya bukan mukmin seperti yang diterangkan oleh Allah tadi. Disitulah para ulama menyatakan ana mukminun insyaallah. Ana mukminun insyaallah, saya mukmin insyaallah karena saya adalah orang yang ingin menjadi orang mukmin yang sempurna seperti yang digambarkan dalam qad aflahal mu'minun, seperti yang digambarkan dalam surat Al-Anfal atau seperti yang digambarkan dalam ayat-ayat lain. Innamal mu'minuna alladzina jahadu fillah atau yujahiduna fi sabilillah. Ini juga syarat yang berikutnya. Orang beriman adalah orang yang berjihad fi sabilillah. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi thumma lam yartabu wajahadu fi sabilillah bil amwalihim wa anfusihim. Thumma jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Mereka lah yang jujur imannya. Berarti yang tidak mau tidak jujur imannya. Yang tidak mau berjuang fi sabilillah, yang tidak mau berjihad, mengorbankan hartanya dan nyawanya membela tauhid was sunnah. Allah katakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi. Yang namanya orang beriman adalah orang yang beriman pada Allah, tsumma lam yartabu, kemudian tidak ragu, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Baru dikatakan oleh Allah ulaika humus shadiqun. Mereka lah orang yang jujur imannya. Kaum muslimin yang saya hormati. Berarti berat. Ucapan saya mukmin itu berat. Tidak gampang. Memiliki sekian konsekuensi yang harus dipenuhi. Kalau engkau belum melaksanakan konsekuensi-konsekuensinya secara sempurna, berarti engkau belum beriman secara sempurna. Maka katakan saya mukminun insyaallah. Sebagaimana para ulama menyatakan saya mukminun insyaallah dengan makna yang kedua. Kemudian berkata Syekh, menukil ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Hadza min hadzal muntalaq. Ini adalah dari titik itu. Ada ucapan tadi, ucapan Imam As-Sabuni tadi dari titik itu. Yani annahu ma waffal Islam haqqahu. Yani para ulama mengatakan ana mukminun insyaallah karena mereka merasa belum menunaikan hak-hak keimanan.
belum menunaikan konsekuensi-konsekuensi keimanan. Wa maqama bihi ala wajhil matlub, mereka belum mewujudkannya sesuai dengan perintah. Fa idza qala ana mu'minun jazman, kalau menyatakan saya mukmin dengan tegas tanpa istisna, yakunu qad zakka nafsahu, berarti dia sudah mensucikan dirinya, saya mukmin yang sempurna imannya. Atau ana muttaqin, atau mengatakan ana barun, aku bertakwa, aku orang yang baik, aku orang yang beriman. Hadza amrun ghalat. Ini perkara yang salah. Li'anna al-iman qaulun wa 'amalun wa i'tiqad. Karena yang namanya iman terdiri dari ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Yang namanya iman di dalamnya ada awamir, perintah-perintah. Wa hunaka nawahin, di sana ada larangan-larangan, ada rambu-rambu. Rambu-rambu keimanan. Yang namanya orang beriman harus begini, harus begini, harus begini, harus ke sana, harus kemari. Ada rambu-rambunya. Sebagaimana Islam juga demikian. Maka ikhwan fillah azakumullah, ketika Rasulullah SAW menyatakan antum mu'minun kepada para sahabat, enggak ada yang berani menjawab. Antum mu'minun juga enggak berani menjawab. Sampai yang ketiga kali, antum mu'minun, tidak ada yang menjawab kecuali satu orang, itu pun dengan bahasa mereka mu'minun ya Rasulullah, wa ana minhum. Mereka orang-orang beriman ya Rasulullah, dan aku salah satu mereka. Bahasanya tidak ada ujub, enggak ada tazkiyah, enggak ada kalimat saya mukmin yang sempurna imannya, enggak ada. Tapi justru menyatakan mereka mukminun ya Rasulullah, wa ana minhum. Mereka orang beriman dan aku termasuk mereka. Karena khawatirnya kalau dikatakan saya mukmin, akan ada pertanyaan-pertanyaan tadi. Apakah engkau sudah yujahid fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim? Apakah engkau sudah termasuk yang idza dzukirallahu wajilat qulubuhum? Apakah engkau sudah termasuk yang anil lagwi mu'ridun? Apakah engkau sudah termasuk orang yang idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana? Silakan ukur diri masing-masing. Kalau belum, berarti engkau belum apa-apa. Imanmu sangat lemah. Malu menyatakan saya mukmin. Saya mukmin insyaallah. Insyaallah saya akan menyempurnakan keimanan. Itu maknanya. Insyaallah saya akan menyempurnakan keimanan. Kalimat ana mu'minun insyaallah ihtirazan, sebagai kehati-hatian. Min an yahkuma li nafsihi bi annahu waffal islam haqqahu. Kehati-hatian, jangan sampai dikira bahwa dia telah menunaikan semua hak-hak keimanan. Jangan sampai dikira maksudnya dia sudah mengerjakan semua konsekuensi-konsekuensi keimanan. Bima'na annahu ma waffal iman haqqahu wa maqama bi awamirillah. Berarti kalimat ana mu'minun insyaallah menggambarkan bahwa dia belum menyempurnakan keimanan. Ma wafal iman haqqahu, belum mengerjakan keimanan secara seluruh hak-haknya dan konsekuensinya. Belum menegakkan semua perintah-perintah Allah, belum menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Maqama bi awamirillah wajtanaba nawahihi wa qama bil a'mal salihah al matlubah, dan belum pula mengerjakan seluruh amal saleh yang diperintah. Ala wajhil matlub, belum pula mengerjakan sesuai dengan apa yang diinginkan. Salat, sudah salat, tapi apakah sesuai dengan apa yang Allah inginkan? Saya yakin enggak ada seorang pun yang berkata saya sudah sempurna. Karena merasa masing-masing saya kurang di sininya, saya kurang di situnya. Ada yang kurang khusyuknya, ada yang kurang sempurna ininya. Semua itu menunjukkan bahwa kita belum mengerjakan secara sempurna. Wa ta'rifun, dan kau tahu dan kalian tahu bahwa ada yang melarang istisna ini. Murji'ah dan Jahmiyah. Wa ta'rifuna anna al-murji'ah wal Jahmiyah yamna'una min al-istitsna. Dan kalian tahu bahwa Murji'ah dan Jahmiyah melarang ucapan ana mu'minun insyaallah. Lianna hadzal ladzi yastatsni yashukku fi imani. Kata mereka, kalau mengatakan saya mukmin insyaallah berarti ragu, katanya.
ragu dalam keimanannya. Apa sandarannya mengatakan seperti itu? Wa muntalaq ahli sunnah laisa huwa syak. Padahal titik tolak ahli sunnah ketika mengatakan ana mu'minun insyaallah bukan karena ragu, bukan. Mereka yakin, mereka beriman, mereka percaya, tapi mereka belum memenuhi perintah-perintah Allah sebagai mukmin. Belum memenuhi apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna kada wa kada. Qad aflahal mu'minun alladzina kada wa kada. Atau innamal mu'minuna alladzina kada wa kada. Belum menyempurnakan semuanya. Maka itu yang membawa mereka mengucapkan insyaallah. Maka ikhwan fillah a'azakumullah. Di sini ada dua. Dan kembalinya kepada niat. Kembalinya kepada niat. Kalau yang dimaksud mukmin dengan kesempurnaan iman, kamu katakan insyaallah. Saya belum sampai ke sana. Insyaallah. Ana mukminun insyaallah. Tetapi kalau yang dimaksud adalah mujarrad al-iman atau mutlaqul iman, intinya keimanan, tidak mengapa kita katakan saya beriman. Maksudnya saya percaya. Boleh. Tidak pakai insyaallah, tidak apa-apa. Tidak harus dengan insyaallah. Kembali kepada niat. Karena niat kita bukan sedang menyatakan saya mukmin yang sempurna, tidak. Seperti ana mukmin billah, wa ana mukmin bi rasulih, wa ana mukmin bi yaumil akhir. Artinya saya percaya kepada Allah, saya percaya pada Rasul, dan saya percaya pada hari akhir. Maka ini tidak pakai insyaallah. Karena mutlaqul iman, mujarrad iman. Tetapi kalau menyatakan saya mukminun, ana mukmin, ana muttaqin, ana bar, aku orang yang baik, orang yang soleh, ini nggak boleh. Katakan insyaallah, ana mukmin, saya beriman insyaallah. Khairullahazakumullah. Bedakan antara keduanya. Maka kalimat insyaallah ini tidak harus dan ini tergantung kepada niyyah. Innamal a'malu binniyat. Adapun Murji'ah dan Jahmiyah menolak kalimat insyaallah karena masalah lain. Masalah apa kira-kira? Masih ingat apa akidah Murji'ah dan apa akidah Jahmiyah? Mereka menganggap bahwa keimanan cuma keyakinan, titik. Itu Murji'ah. Maka kalau orang mengatakan saya insyaallah yakin, ya berarti ragu. Karena tidak yakin. Saya percaya, saya insyaallah percaya. Katakan, saya percaya dengan tegas. Karena mereka menganggap iman cuma itu. Adapun ahlu sunnah menganggap bahwa iman itu tergabung di dalamnya keyakinan, amalan, dan ikrar di lidah. Oleh karena itu mereka merasa iman mereka belum sempurna. Maka mereka berkata mukminun insyaallah. Adapun pertanyaan percaya atau tidak percaya, harus dijawab dengan tegas, percaya. Baik. Adapun Murji'ah memiliki mabna akhar, memiliki landasan lain. Wa huwa anal iman huwa tasdiq faqat. Kata mereka bahwa iman itu cuma percaya. Titik. Maka kalau iman cuma percaya, saya mukmin berarti saya percaya. Maka enggak perlu pakai insyaallah, harus tegas. Fa ana la asyukku fi imani. Maka kata mereka, kami tidak ragu dengan keimananku, artinya dengan kepercayaanku. Kama anni la asyukku idza qara'tul Fatihah. Sebagaimana aku tidak ragu kalau aku baca Fatihah ketika sholat. Kamu sudah baca? Saya baca. Apakah saya baca insyaallah? Sudah terjadi. Saya sudah baca. Katakan saya sudah baca. Sama dengan ucapan kamu ketika kamu sudah makan. Apakah sudah makan? Enggak perlu pakai kalimat insyaallah. Sudah makan insyaallah. Enggak, itu sudah sya Allah. Sudah dikehendaki oleh Allah, sudah terjadi. Insyaallah adalah pada perkara yang belum terjadi. Maka apakah Anda mukmin? Anda mukmin pada yang sudah terjadi, yang dipercaya. Tetapi pada apa yang merupakan konsekuensi keimanan, kita belum sempurna. Maka dikatakan ana mukminun insyaallah. Aku mukmin insyaallah. Ini akan menyempurnakan keimanan itu insyaallah. Adapun kalimat syaribtu insyaallah, aku sudah minum insyaallah, ini tidak tepat. Nah mereka melihatnya dari sisi itu. Kalau sudah makan, sudah minum, enggak perlu pakai insyaallah. Saya sudah makan insyaallah, saya sudah minum insyaallah. Enggak perlu. Demikian pula saya percaya, enggak perlu pakai saya percaya insyaallah.
Lianna hadza syai'un muhaqqaq indahum. Karena ini sesuatu yang sudah terwujud menurut mereka. Murji'ah dan Jahmiyah. Fal imanu indahum huwa tasdiq faqat, karena keimanan menurut mereka hanya percaya. Itu iman menurut mereka. Maka kata mereka, ana a'rifu min nafsi anni musaddiq. Aku tahu diriku bahwa aku percaya. Maka aku katakan tanpa insyaallah aku sudah percaya. Ana mu'minun. Tanpa insyaallah. Ini barakallahu fikum. Mereka Jahmiyah menyatakan melarang insyaallah. Yang sana menyatakan harus insyaallah. Adapun ahli sunnah menyatakan kalau kita menganggap kalimat mukmin itu kesempurnaan iman, maka katakan insyaallah. Kita belum sempurna, maka kita katakan ana mukminun insyaallah. Tapi kalau yang dimaksud mutlakul iman, sekedar dasarnya iman, yakni kepercayaan kita punya, maka kita katakan saya percaya, saya mukmin. Tanpa insyaallah tidak mengapa. Tidak harus dengan istisna. Demikian barakallahu fikum. Karena dikatakan di sini kesimpulannya, lakin ahlus sunnah indahum. Tetapi ahlus sunnah menurut mereka bahwa iman itu terdiri dari qaulun wa amalun wa i'tiqad. Ucapan, amalan dan keyakinan. Oleh karena itu mereka biasa mengucapkan kalimat istisna, insyaallah. Li'annahum ya'taqiduna wa aqidatuhum haqq. Karena mereka meyakini dan akidah mereka hak. Keyakinan mereka benar. Innal insana idza qala hadza wa huwa ma waffal iman haqqahu, karena seseorang kalau dia menyatakan mukmin tanpa insyaallah dalam keadaan mawaffa, dalam keadaan belum menyempurnakan keimanannya, yakunu mukhti'an, berarti dia salah menyatakan saya mukmin. Padahal Allah katakan yang namanya mukmin begini. Kamu sudah? Ya yang gitu ya belum. Makanya katakan insyaallah. Ana mukminun insyaallah. Wa qad yakunu atiman muzakkiyan li nafsihi. Bahkan kalau niatnya mengucapkan saya mukmin tanpa insyaallah adalah tazkiyatun nafs, mensucikan dirinya, saya mukmin. Dengan makna, dengan maksud bahwa dia adalah orang yang sempurna imannya, maka ini jadi dosa malah. Berdosa. Wal iyadu billah. Karena Allah larang dalam Al-Quran, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan sucikan diri kalian sendiri. Allah tahu siapa yang bertakwa. Jangan kalian merasa suci, saya mukmin sempurna imannya. Jangan. Katakan saya mukminun insyaallah. Khawatir engkau masuk kepada tazkiyatun nafas, mensucikan diri. Yang Allah larang, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian sucikan diri kalian sendiri. Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu tentang siapa yang bertakwa. Dan Allah lebih tahu siapa yang mendapatkan hidayah. Maka ikhwan fillah azakumullah, dari sinilah titik tolaknya mengapa ahlu sunnah mengucapkan kalimat insyaallah. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum. Wal afu minkum. Subhanakum bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.